emas tembaga kita diekspor mentah ke Amerika, entah apa isinya. Tahun 2045 Indonesia menjadi 4 negara maju di dunia. Itu akan melahirkan entrepreneurship baru. Podcast Mr. Puisi. Oke, kembali lagi kita akan berbincang-bincang bersama Mr. Puisi. Hari ini kita sapa dulu Mr. Puisinya ya. Halo Mr. Puisi. Halo. Hai. Apa kabar? Kabar mengalami perubahan dari hujan-hujan sekarang panas. Iya, panas banget ya hari ini ya. Jadi udah cuaca dulu mengalami perubahan. Jadi apalagi yang mau dibahas ini katanya mengenai perubahan ya. Iya, kebetulan pembahasan kita kali ini mengenai tentang perubahan. Perubahan apa itu? Perubahan itu maksudnya perubahan macam-macam, bisa merubah wajah, merubah rambut, merubah penampilan dan lain-lain. Itu bukan itu yang dibicarakan. Yang kita bahas apa nih, perubahan apa? Jadi perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, untuk perubahan kedepannya untuk bisa lebih baik lagi ya Mr. Puisi ya. Nah, apa nih arti perubahan menurut Mr. Puisi? Perubahan itu kita berbuat kurang sempurna, mungkin untuk jadi lebih baik, lebih sempurna gitu loh. Jadi perubahan itu bisa macam-macam. Kita perubahan mengenai masyarakat kita, mengenai pemerintahan kita, mengenai dunia usaha, dan lain-lain. Jadi banyak sekali perubahan ini, makanya perlu kita bahas apa sih arti perubahan itu gitu loh. Oke, nah tentang perubahan untuk masyarakat, apa nih yang mau Mr. Puisi bahas? Berbicara mengenai perubahan, sekarang banyak sekali orang mendengung-dengungan perubahan. Apa yang mau dirubah gitu ya? Ada yang membuat, ada beberapa politisi, beberapa partai membuat koalisi perubahan. Nah itu maksudnya apa gitu loh. Jadi kalau jangan hanya mendengung-dengungan perubahan, tapi nyatanya setelah berkuasa perubahannya malah lebih kurang baik. Nah, tidak lebih baik daripada sebelumnya. Nah, makanya perubahan itu kalau berarti positif, artinya merubah hal yang kurang baik menjadi lebih baik, merubah yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna, baik di pemerintahan maupun dunia usaha gitu loh. Jadi perubahan itu memang kita dukung, ada namanya koalisi perubahan, ya kita dukung, asalkan itu murni membuat sebuah perubahan bangsa Indonesia ini yang kurang baik, kurang sempurna menjadi lebih sempurna. Misalnya dari segi penerapan hukum yang kurang sempurna mungkin lebih disempurnakan. Mungkin di bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang undang-undang yang udah diterbitkan oleh DPR yang mungkin kurang baik, lebih baik disempurnakan. Nah itu kalau tujuannya baik, bagus. Asal jangan tujuannya koalisi perubahan yang dia nggak senang dirubah. Nah makanya perubahan ini kita dukung kalau memang murni, kemudian etikatnya juga luhur, baik, sehingga mengadakan sebuah perubahan ataupun apapun dikatakan oleh koalisi perubahan ini, sehingga pemerintahan selanjutnya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, baik di bidang perdagangan, di bidang politik, di bidang keuangan, di bidang lain-lain, sehingga lebih sempurna di kemudian hari. Oke, menurut Mr. Puisi dalam pemerintahan itu udah banyak belum perubahan yang sudah lebih baik lagi ke depannya daripada sebelumnya? Nah, ini soal kalau ngomong perubahan, pemerintah kita sudah banyak melakukan perubahan. Sudah banyak. Nah, kalau misalnya politisi yang membuat koalisi perubahan,
mungkin apa namanya merasakan ada kekurangan pemerintah sekarang, harus ada perubahan-perubahan yang lainnya sehingga lebih sempurna. Pemerintah sekarang tuh banyak sekali perubahannya, banyak sekali perubahannya, apalagi merubah mindset orang sudah mulai dilakukan, mulai peradaban baru yang nanti akan dikembangkan di IKN, kemudian hal-hal yang lain sudah banyak. Dengan contohnya, apa tuh contohnya? Efisiensi sudah dilakukan. Pemerintah sebagian besar sekarang udah melakukan dalam pengadaan, di dalam departemen telah mengadakan e-katalog. Nah, kalau seluruh departemen, seluruh pengadaan, seluruh Indonesia di negara ini diadakan dengan sistem pembeliannya dengan e-katalog, maka efisiensi anggaran pendapatan belanja negara itu akan jauh bisa ditingkatkan. Nah, makanya dana efisiensi ini bisa dikembangkan untuk pembangunan yang berkelanjutan gitu loh. Oke, nah menurut Mr. Puisi siapa saja nih yang sudah melakukan hal-hal nyata perubahan untuk Indonesia? Perubahan untuk Indonesia, pemerintah sekarang sudah melakukan bagaimana merubah akhlak orang lebih baik. Mereka mencari direksi di BUMN ini sendiri yang mempunyai prestasi yang baik, bukan hanya prestasi saja yang baik, juga akhlaknya yang baik. Kemudian sekarang Menteri BUMN sekarang ini juga sudah banyak melakukan perubahan dalam segi mereka melihat juga umur terlalu tua. Harus diganti, harus refreshing. Nah, ini sudah dilakukan perubahan-perubahan, dengan efisiensi, akhlak yang baik, ada KPI setiap setiap pejabat, bahkan sampai menteri, menteri pejabat negara, juga presiden sendiri sudah menilai KPIs setiap menteri. Demikian juga Menteri BUMN menilai KPI setiap personel profesional yang dia gunakan. Nah, kalau KPI-nya bagus segala macam itu mereka bisa mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain. Nah, itulah yang sudah dilakukan perubahan-perubahan bangsa Indonesia dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini. Sudah banyak. Nah, tetapi mungkin perubahannya itu mungkin belum sempurna gitu. Misalnya nih KPK yang harusnya diperkuat nyatanya tidak diperkuat gitu. Nah, itu yang harus dievaluasi kembali sehingga di masa akan datang pemberantasan korupsi di negara ini akan lebih baik lagi. Iya, oke. Nah, menurut Mr. Puisi, perubahan itu nyata apa tidak? Nyata sekali perubahan-perubahan sekarang. Perekonomian kita sekarang jauh lebih baik. Iya, jauh lebih Contohnya, dulu nikel itu diekspor mentah. Nah, sekarang udah dia lakukan perubahan, hilirisasi. Jadi ekspor nikel setengah jadi. Kemudian Freeport dulu kan 100% sahamnya sekarang udah sahamnya sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia 51%. Nah, itu perubahan yang nyata. Sekian puluh tahun tambang emas tembaga kita diekspor mentah ke Amerika, entah apa isinya kita nggak tahu. Tetapi sekarang sudah bisa terkontrol dengan pemerintah Indonesia memiliki 51%. Nah, itu kan perubahan yang nyata. Nah, kemudian program IKN itu kan nyata. Nah, ini harus didukung. Jangan sampai nanti pemerintahan yang baru mentang-mentang nggak senang dengan pemerintahan sekarang, dirubah. Tidak boleh. Ini sudah ada undang-undangnya. Gitu loh. Dan di situ pola yang akan diterapkan sana juga semua berkelanjutan gitu loh, sustainable ya. Jadi apalagi yang luasnya mungkin 2.500 hektar di IKN itu 70% itu green. Coba bayangkan. 30% itu pembangunan yang sustainable. Nah, mungkin nanti di sana taksi pun nggak ada supirnya.
Udah jalan sendiri Jalan dia. sendiri. Ya, udah semua udah dilakukan dengan sistem sistem yang sangat teknologi yang sangat modern. Iya, sangat Dan canggih. hal ini udah dilakukan di Cina. Oh, di Cina sudah. Masa kita Oke, kalah iya. sama Cina, ya kan? Kita harus menang sama negara lain. Bila perlu kita harus menang dengan negara lebih maju yang lainnya. Iya. Gitu loh. Oke, berarti perubahan itu nyata ya Mr. Puisi ya, untuk kedepannya supaya Indonesia juga bisa lebih baik lagi, lebih maju, yang baik lebih baikkan lagi, yang kurang baik dibaikkan lagi ya Mr. Puisi ya. Ada seorang orang pintar yang namanya Profesor Renal Ghazali. Iya. Nah, mereka itu udah jelas-jelas sudah visionnya tuh cukup jauh ke depan. Oke. Mereka sudah membuat rumah perubahan. Perubahan. Ini bukan koalisi perubahan, ini rumah perubahan. Rumah perubahan. Nah, ini Oke. sudah dibuat di Jakarta, di Bekasi. Oh. Luasnya 5 hektar. Wow. Nah, ini sangat penting karena pemberakasan nih Profesor Renal Ghazali ini memang orang pintar. Dan saya sering sekali melihat di sosial media mengenai wawasan dan cita-cita Renal Ghazali ini untuk membuat sebuah wadah pengabdian Oke. Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ya dia membuat rumah perubahan. Rumah perubahan. Di mana di situ di rumah perubahan itu ada pusat pelatihan, ya kemudian ada library, kemudian ada tempat diskusi. Ya. Nah di situ juga telah dibuat bagaimana melatih masyarakat untuk bagaimana ternak ikan. Oke. Kemudian misalnya lele, udang, patin, gurame, nah itu diternak dengan cara teknologi berkelanjutan. Teknologi yang lebih baik lagi. Lebih modern lagi. Bila kita bandingkan dengan tradisional para petani yang Iya. melakukan ternak lele dan lain-lain. Nah itu bagaimana membuat tempe yang bagus, yang lebih higienis, lebih bervitamin, kemudian bagaimana membuat sayur-sayuran organik. Sayuran organik Nah, ya. kemudian ini semua dipelajari di sini. Nah, kalau udah semua pelatihan-pelatihan ini sudah berjalan dengan baik, masyarakat yang lulus di pelatihan ini akan bisa mengembangkan usaha sendiri, mengembangkan UMKM sendiri, sehingga bangsa Indonesia akan dipadati oleh lebih banyak lagi UMKM. Karena bangsa Indonesia ini hidup ini kenapa tenang, semuanya kebanyakan UMKM lah yang menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa yang akan dilahirkan dalam rumah perubahan ini? Apa yang dilahirkan? Ya, misalnya mereka kan belajar bagaimana pengolahan sampah. Iya. Itu akan melahirkan entrepreneurship baru di bidang usaha. Oke. Bagaimana mereka mengolah sampah, bagaimana mereka sebagai guru yang baik, sebagai wirausahaan yang baik, semua dibelajar di sini. Dan mereka juga, kita bisa ke sana membaca buku di library-nya, apa yang diperlukan, semua buku-buku komplit, sehingga kita juga bisa menulis mengenai perubahan. Jangan hanya tahu perubahan itu apa, kita harus inovatif, kreatif, dan bisa menciptakan sebuah perubahan dari yang baik, dari kurang baik menjadi baik, dari yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna. Hidup Profesor Renal. Oke. Jadi itu memajukan usaha juga ya untuk masyarakat biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Bukan memajukan lagi, mencetak usahawan baru, mencetak UMKM baru dengan belajar di rumah perubahan. Gitu loh. Oke, itu berada di Bekasi. Gitu loh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mr. Puisi tentang perubahan? Ya itulah, perubahan itu memang harus dimaknai yang positif ya. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini untuk mengadakan suatu perubahan bisa betul-betul tercapai, sehingga bangsa Indonesia tidak tertinggal. Kita bisa melampaui bangsa-bangsa lain. Terutama sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Yakinlah tahun 2045
Indonesia menjadi 4 negara maju di dunia. Wow. Biar yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi ya. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini membahas tentang perubahan. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye-bye.